Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Napas Aurel tersengal di antara dinding putih yang dingin. Setiap tarikan udara terasa seperti mengiris paru-parunya, dan setiap hembusan adalah erangan yang tertahan. Ruang persalinan ini terasa begitu luas dan sunyi, hanya diisi oleh bunyi monoton dari mesin pemantau detak jantung dan desah napasnya yang memburu. Keringat dingin membasahi keningnya, menempelkan helai-helai rambut ke pelipisnya. Rasa sakit yang melilit perutnya datang dalam gelombang yang tak kenal ampun, meremas seluruh tulangnya hingga ia merasa akan hancur berkeping-keping. Di tengah badai rasa sakit itu, ia sendirian. Zidane, suaminya, pria yang seharusnya menggenggam tangannya dan membisikkan kata-kata penenang, tidak ada di sisinya. Ia mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di meja kecil di samping ranjang. Jarinya gemetar hebat saat membuka galeri, mencari kekuatan dari satu-satunya gambar yang memberinya alasan untuk bertahan, foto hasil USG 4 dimensi. Wajah mungil bayinya, hidung kecilnya, bibirnya yang terkatup rapat dalam kedamaian rahim. Itu adalah janjinya pada buah hatinya untuk menjadi kuat. Janji yang terasa begitu berat untuk ditepati saat ini. Zidane berjanji akan berada di sini. Aku tidak akan melewatkan momen kelahiran jagoan kita, sayang, begitu katanya beberapa minggu lalu, sambil mengelus perut Aurel yang membuncit. Aku akan jadi orang pertama yang menggendongnya. Janji itu kini terasa seperti kebohongan pahit yang bergema di ruangan kosong ini. Tadi pagi, Zidane pamit dengan terburu-buru. Katanya ada pertemuan darurat dengan klien dari luar negeri, sebuah proyek besar yang akan menentukan masa depan perusahaan keluarga mereka. Aurel, dengan pengertian penuh, melepaskannya pergi. Ia bahkan sempat menyiapkan kemeja terbaik Zidane, memastikan dasinya terpasang sempurna. Ia percaya, karena selama ini ia selalu percaya. Kepercayaan buta yang kini membuatnya tampak seperti orang paling bodoh di dunia. Beberapa jam setelah Zidane pergi, air ketubannya pecah. Dalam kepanikan, ia mencoba menelepon suaminya berulang kali. Tidak ada jawaban. Panggilan dialihkan. Pesan singkatnya hanya menunjukkan satu centang. Akhirnya, dengan sisa tenaga, ia menelepon taksi dan pergi ke rumah sakit sendirian, membawa tas perlengkapan bayi yang telah mereka siapkan bersama dengan hati penuh sukacita. Di tempat lain, di sebuah ballroom mewah yang terletak di lantai teratas apartemen tempat Aurel dan Zidane tinggal, suasana kontras 180 derajat. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili dan mawar yang dirangkai megah di setiap sudut ruangan. Lantunan musik klasik yang lembut mengalun dari sebuah kuartet gesek, menciptakan atmosfer elegan dan berkelas. Ratusan tamu undangan, para sosialita dan pebisnis ternama, saling bercengkerama dengan gelas-gelas kristal berisi sampanye di tangan mereka. Lampu kristal raksasa di langit-langit memantulkan cahaya keemasan, membuat gaun-gaun sutra dan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu berkilauan. Ini adalah sebuah pesta yang sempurna, sebuah perayaan cinta yang agung. Di tengah panggung yang dihiasi kelopak mawar putih, Zidane berdiri dengan gagah. Ia mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama, rambutnya ditata klimis, dan senyumnya mereka sempurna, meskipun tatapan matanya sesekali menunjukkan kegelisahan. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik bernama Vio, terbalut gaun pengantin berwarna putih gading yang menempel sempurna di tubuh rampingnya. Wajah Vio memancarkan kemenangan, senyumnya sedikit angkuh saat ia melirik ke arah Zidane, seolah memamerkan piala yang berhasil ia rebut. Di barisan terdepan, Ibu Wati, Ibu Zidane, duduk dengan dagu terangkat. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia selalu menganggap Aurel, menantunya yang sah, tidak sepadan untuk putranya. Aurel hanya seorang wanita biasa dari keluarga sederhana yang berhasil meniti karir, tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang seperti Vio. Hari ini, mimpinya terwujud. Ia berhasil menyingkirkan Aurel dan menggantikannya dengan menantu yang menurutnya lebih ideal. Kembali di ruang persalinan, ponsel Aurel bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan sisa tenaga, ia meraihnya. Pesan itu singkat, hanya berisi sebuah tautan video. Selamat menikmati pertunjukan. Begitu bunyi pesan pengantarnya, diakhiri dengan emoji tertawa. Jantung Aurel berdebar kencang. Firasat buruk mulai menjalari tubuhnya, lebih dingin dari pendingin ruangan. Dengan jari yang masih gemetar, ia menekan tautan itu. Layar ponselnya langsung menampilkan siaran langsung. Siaran langsung dari ballroom apartemennya sendiri. Matanya terpaku pada pemandangan itu, otaknya berusaha keras mencerna apa yang ia lihat. Itu Zidane, suaminya. Berdiri di atas pelaminan,
menggenggam tangan wanita lain. Itu Ibu Wati, mertuanya, bertepuk tangan dengan gembira. Itu semua kerabat Zidane, tersenyum dan tertawa. Dunia Aurel berhenti berputar. Suara mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya hal yang nyata. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin nyata. Ia mencoba mematikan ponselnya, tetapi jarinya seolah lumpuh. Ia terpaksa menyaksikan penghulu menjabat tangan Zidane. Ia terpaksa mendengar Zidane dengan lantang dan lancar mengucapkan ijab kabul, mengikat janji suci dengan Vio. Di saat yang bersamaan, gelombang kontraksi terhebat datang menerjangnya. Ia menjerit, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang merobek tubuhnya, tetapi juga karena rasa sakit pengkhianatan yang menghancurkan jiwanya. Perawat dan dokter segera berlari masuk, mencoba menenangkannya. Tapi Aurel tidak bisa mendengar mereka. Telinganya berdengung, matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan Zidane mencium kening istri barunya diiringi tepuk tangan meriah. Di tengah jeritan dan perjuangan antara hidup dan mati, tangis bayi yang nyaring akhirnya pecah, mengisi keheningan sesaat di ruangan itu. Bayinya telah lahir. Seorang putra yang sehat dan sempurna. Perawat meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Aurel. Untuk sesaat, Aurel lupa akan segalanya. Ia menatap wajah putranya, air matanya kini bukan lagi air mata sakit, melainkan air mata haru. Ia berhasil. Ia telah membawa malaikat kecil ini ke dunia. Ia mencium kening bayinya dengan lembut, menghirup aroma kehidupan baru yang begitu menenangkan. Namun, kedamaian itu hanya sekejap. Ponselnya, yang terjatuh di samping bantal, menyala kembali dengan notifikasi baru. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Dengan tubuh yang masih bergetar hebat, ia melirik layar itu. Matanya membelalak tak percaya. Jantungnya yang baru saja mulai tenang, kini seolah diremas hingga berhenti berdetak. Notifikasi itu berasal dari rekening gabungan miliknya dan Zidane, rekening yang berisi seluruh tabungan hasil kerja keras Aurel selama bertahun-tahun sebelum menikah. Notifikasi itu berbunyi, donasi pernikahan untuk Zidane Vio, 200 juta rupiah. Transaksi berhasil. Zidane tidak hanya mengkhianatinya. Zidane tidak hanya menikah lagi di saat ia bertaruh nyawa. Zidane melakukan semua itu menggunakan uangnya. Uang hasil keringatnya. Zidane bahkan tega membuatnya seolah-olah Aurel sendiri yang mendanai dan merestui pesta penghancuran hidupnya. Rasa sakit fisik karena melahirkan tiba-tiba terasa lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang membekukan. Air matanya berhenti mengalir. Di ruangan yang sunyi itu, sambil memeluk bayi yang baru dilahirkannya, Aurel tidak merasakan apa-apa lagi selain kehampaan. Kehampaan yang perlahan tapi pasti, mulai diisi oleh benih-benih kebencian yang paling pekat. Sehari telah berlalu. Langit di luar jendela kamar perawatan rumah sakit berwarna kelabu, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti hati Aurel. Ruangan itu terasa hampa. Hanya ada suara lembut dari napas bayinya yang tertidur pulas di dalam boks bayi di samping ranjangnya. Aurel menatap putranya, satu-satunya sumber kekuatannya yang tersisa. Wajah mungil itu begitu damai, sama sekali tidak menyadari badai pengkhianatan yang telah menghancurkan keluarga yang seharusnya menyambutnya. Setiap kali menatap wajah itu, Aurel merasakan dua emosi yang saling bertarung di dalam dadanya. Cinta yang begitu besar dan amarah yang begitu membara. Cinta untuk malaikat kecilnya, dan amarah untuk pria yang telah tega membuang mereka berdua. Ia belum tidur sekejap pun. Matanya sembab dan perih, tetapi pikirannya terus berputar. Memutar ulang adegan pernikahan Zidane dan notifikasi transaksi bank itu seperti kaset rusak. Rasa sakitnya sudah melewati batas air mata. Kini yang tersisa hanyalah rasa kebas yang aneh, seolah jiwanya telah terlepas dari raganya. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cepat atau lambat, mereka akan datang. Mereka akan datang untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dan Aurel memutuskan, ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Ia akan menghadapi mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia mengusap lembut pipi putranya, berjanji dalam hati, ibu akan melindungimu. Apapun yang terjadi, ibu akan pastikan kamu baik-baik saja. Benar saja, siang itu, pintu kamarnya diketuk dengan kasar sebelum terbuka. Tiga sosok yang paling tidak ingin ia lihat di dunia ini masuk tanpa diundang. Zidane, dengan wajah canggung dan menghindari tatapan mata Aurel. Di sampingnya, Ibu Wati, berjalan dengan angkuh, matanya menatap berkeliling ruangan dengan tatapan merendahkan, seolah sedang menginspeksi kandang hewan. Dan di belakang mereka, seorang pria asing berjas rapi dengan wajah kaku, membawa sebuah tas kulit. Dia pasti pengacara. Vio tidak ikut, mungkin sedang menikmati status barunya sebagai nyonya besar. Aurel, Zidane memulai dengan suara pelan,
terdengar seperti bisikan pengecut. Ia bahkan tidak berani menatap wajah wanita yang baru saja melahirkan anaknya. Ibu Wati segera memotong. Tidak perlu berbasa-basi, Zidan. Kita di sini bukan untuk reuni keluarga. Wanita tua itu berjalan mendekati ranjang Aurel, tatapannya dingin dan tajam seperti bilah es. Kami datang untuk memperjelas semuanya agar tidak ada drama di kemudian hari. Pria berjas itu melangkah maju dan meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja nakas di samping ranjang Aurel. Selamat siang, Ibu Aurel. Saya pengacara Bapak Zidan. Di dalam map ini ada surat gugatan cerai dan beberapa surat pernyataan lain yang perlu Anda tanda tangani. Aurel menatap map itu dengan nanar. Jadi beginilah akhirnya. Pernikahan yang ia bangun dengan cinta dan kepercayaan, diakhiri dengan sebuah map biru di kamar rumah sakit, sehari setelah ia melahirkan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kosong ke arah Zidan, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah seorang pria asing yang pengecut, yang bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Surat pernyataan apa? Tanya Aurel akhirnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Pengacara itu berdeham. Surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Anda setuju untuk bercerai, tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Semua aset akan kembali menjadi milik Bapak Zidan. Dan yang paling penting, pengacara itu berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Anda perlu menandatangani surat yang menyatakan bahwa anak yang baru Anda lahirkan itu bukanlah anak biologis dari Bapak Zidan. Darah Aurel seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat. Bukan anak biologis Zidan? Mereka tidak hanya ingin menceraikannya dan merampas hartanya, mereka juga ingin membuang darah daging mereka sendiri. Mereka ingin menjadikan putranya seorang anak tanpa ayah, anak yang tidak diakui, hanya demi memuluskan jalan mereka menuju kebahagiaan palsu. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah kejahatan. Apa maksudmu? Desis Aurel, matanya kini menatap tajam ke arah Zidan. Zidan, tatap aku. Katakan padaku apa maksud semua ini. Zidan akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, tetapi tidak ada penyesalan di sana, hanya ada rasa frustrasi dan tertekan. Sudahlah, Aurel, tanda tangani saja. Ini jalan terbaik untuk kita semua. Aku dan Vio akan memulai hidup baru. Kamu bisa memulai hidup baru dengan anakmu. Anak kita, Zidan. Dia anakmu juga? Suara Aurel mulai bergetar karena amarah. Ibu Wati tertawa sinis, suara tawanya melengking dan menyakitkan telinga. Anak? Jangan bermimpi, Aurel. Keluarga kami tidak akan pernah menerima anak dari wanita sepertimu. Siapa yang tahu kamu tidur dengan siapa di belakang Zidan? Tuduhan itu begitu keji, begitu tidak berdasar, hingga Aurel merasa seolah baru saja ditampar dengan keras. Ia ingin berteriak, ingin mencakar wajah wanita tua itu, ingin melempar semua benda di dekatnya. Tapi ia menahan diri. Ia melihat bayinya sedikit bergerak dalam tidurnya, seolah merasakan ketegangan di ruangan itu. Ia harus tenang. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan monster-monster ini. Dengan perlahan, Aurel mencoba untuk duduk. Rasa sakit bekas jahitan di tubuhnya masih terasa, tetapi ia mengabaikannya. Ia menatap ketiga tamunya dengan tatapan yang dingin dan kosong, tatapan yang membuat Zidan merasa merinding. Jadi, ini rencana kalian, kata Aurel, suaranya kini stabil dan tanpa emosi. Kalian ambil semua uangku untuk pesta pernikahan, lalu kalian menceraikanku, dan membuang anak ini seolah dia sampah. Begitu? Jika itu membuatmu lebih mudah mengerti, maka ya, begitulah, sahut Ibu Wati dengan angkuh. Tanda tangani surat itu, Aurel. Jangan membuat segalanya menjadi sulit. Kami tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aurel terdiam sejenak. Pikirannya bekerja dengan cepat. Ia tahu, melawan mereka sekarang tidak ada gunanya. Ia sendirian, lemah, dan tidak punya apa-apa. Ia harus mengulur waktu. Ia harus berpura-pura kalah. Tiba-tiba, Ibu Wati mendekat ke boks bayi. Ia menatap bayi mungil itu dengan tatapan jijik. Dia bahkan tidak mirip Zidan, desisnya. Kemudian, ia kembali menatap Aurel, matanya menyipit penuh ancaman. Ia membungkukkan badannya, mendekatkan wajahnya ke telinga Aurel, dan berbisik dengan nada yang paling berbisa. Dengar baik-baik, perempuan tidak tahu diri. Tanda tangani surat itu, atau kami akan membuat hidup anak haram itu seperti di neraka. Kami punya uang, kami punya kuasa. Kami bisa membuatnya tidak diterima di sekolah manapun. Kami bisa membuatnya dicap sebagai anak haram seumur hidupnya. Kami bahkan bisa merebutnya darimu dan melemparnya ke panti asuhan paling kumuh. Jangan uji kesabaranku.
Ancaman itu. Ancaman terhadap bayinya yang tidak berdosa. Itulah titiknya. Itulah momen yang mengubah segalanya. Sisa-sisa rasa sakit dan kesedihan di hati Aurel menguap seketika, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam seperti ujung belati es. Itu adalah kebencian murni. Api dendam yang baru saja disulut dengan bensin. Aurel mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi getar di suaranya. Yang ada hanyalah ketenangan yang mengerikan. Ia menatap lurus ke mata Ibu Wati, lalu beralih ke Zidan, dan terakhir ke pengacara itu. Baik, katanya dengan suara datar. Tinggalkan suratnya. Saya akan membacanya. Ibu Wati tersenyum puas, berpikir bahwa ancamannya berhasil. Zidan terlihat lega. Mereka mengira mereka telah menang. Mereka tidak melihat perubahan di mata Aurel. Mereka tidak melihat janji bisu yang terucap di sana. Saat mereka berbalik dan berjalan keluar dari kamarnya, Aurel memeluk bayinya dengan erat. Dunianya memang telah hancur. Tapi dari puing-puing kehancuran itu, seorang wanita baru telah lahir. Bukan lagi Aurel yang naif dan penuh cinta. Melainkan Aurel sang pejuang, sang perencana. Dan di dalam hatinya, ia bersumpah di atas nyawa anaknya. Mereka telah menyalakan api. Dan ia akan memastikan, api itu akan membakar mereka semua sampai menjadi abu. Setelah pintu tertutup dan keheningan kembali menyelimuti ruangan, Aurel tidak langsung menangis. Ia hanya duduk diam, memeluk putranya yang tertidur lelap, matanya menatap kosong pada map biru di atas meja. Map itu bukan lagi sekadar tumpukan kertas. Itu adalah monumen penghinaan, simbol dari kejahatan yang terencana rapi untuk menghancurkannya dan anaknya. Setiap kata yang diucapkan Ibu Wati terngiang-ngiang di telinganya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai deklarasi perang. Mereka telah salah perhitungan. Mereka mengira dengan mengancam anaknya, mereka akan membuatnya tunduk. Kenyataannya, mereka baru saja memberikan alasan paling kuat bagi seorang ibu untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Kelembutan hatinya telah menguap, digantikan oleh keteguhan yang dingin dan sekeras baja. Ia tahu ia tidak bisa berperang sendirian. Ia lemah, baru saja melahirkan, dan tidak punya sumber daya. Tapi ia punya satu hal yang tidak mereka perhitungkan, seorang sahabat sejati. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, melainkan kokoh, ia meraih ponselnya. Ia tidak mencari nomor pengacara acak. Ia mencari satu nama yang telah terukir dalam hidupnya sejak mereka masih mengenakan seragam sekolah. Nadia. Nadia bukan hanya seorang sahabat. Ia adalah saudara perempuan yang tidak terikat oleh darah. Mereka tumbuh bersama, berbagi mimpi, tawa, dan air mata. Nadia, dengan otaknya yang cemerlang dan lidahnya yang tajam, memilih jalan hukum, sementara Aurel meniti karir di bidang analisis bisnis. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Sama-sama pejuang, hanya di medan perang yang berbeda. Sekarang, Aurel membutuhkan jenderal perangnya. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. "Rel, tumben telepon malam-malam. Kamu sudah lahiran? Selamat ya. Aku besok pagi ke sana bawa kado buat jagoan kecil. Gimana rasanya jadi ibu?" Suara ceria Nadia di seberang sana terdengar seperti musik dari dunia lain, dunia normal yang telah direnggut dari Aurel. Aurel menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil. "Nat," panggilnya, suaranya terdengar lebih dingin dan lebih datar dari yang ia duga. "Aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai pengacaraku." Keceriaan dalam suara Nadia langsung lenyap, digantikan oleh nada serius. "Aurel, kamu kenapa? Suaramu aneh. Apa ada masalah dengan bayinya?" "Bayinya sehat," jawab Aurel. "Masalahnya bukan dia. Masalahnya adalah ayahnya." Hening sejenak. Nadia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. "Ceritakan padaku, Rel, semuanya." Dan Aurel pun menceritakan. Tanpa air mata, tanpa isak tangis. Ia menceritakan dengan detail yang runut dan dingin, seolah sedang melaporkan sebuah studi kasus. Ia menceritakan tentang Zidan yang tidak bisa dihubungi, tentang tautan video pernikahan yang ia terima saat sedang kontraksi, tentang notifikasi transaksi bank yang menguras tabungannya, dan puncaknya, tentang kedatangan Zidan, Ibu Wati, dan pengacara mereka beberapa jam yang lalu. Ia mengakhiri ceritanya dengan mengulang ancaman Ibu Wati, kata demi kata. Di seberang telepon, Nadia terdiam membisu. Ia bisa mendengar suara napasnya yang memburu karena amarah. Sebagai pengacara, ia sudah biasa mendengar cerita-cerita kejam. Tapi ini berbeda. Ini menimpa Aurel, sahabatnya, orang paling baik hati yang pernah ia kenal. "Tunggu di sana."
Jangan sentuh dokumen apapun. Jangan bicara dengan siapapun. Aku datang sekarang. Telepon pun ditutup. Kurang dari 1 jam kemudian, pintu kamar perawatan Aurel terbuka pelan. Nadia masuk, masih mengenakan setelan kerjanya yang rapi, wajahnya tampak tegang dan penuh amarah yang tertahan. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeluk Aurel dengan erat. Pelukan itu adalah pelukan pertama yang Aurel terima sejak badai ini menerpanya, dan pertahanannya yang kokoh nyaris runtuh. Tapi ia menahannya. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk berperang. Mana dokumennya? Tanya Nadia, suaranya tajam. Aurel menunjuk ke arah map biru di atas meja. Nadia segera mengambilnya, duduk di sofa kecil di sudut ruangan, dan mulai membaca setiap lembar kertas di bawah cahaya lampu yang temaram. Wajahnya semakin mengeras setiap kali ia membalik halaman. Ia berdecak beberapa kali, menggelengkan kepalanya dengan tatapan tidak percaya pada tingkat kekejian yang tertuang dalam pasal-pasal hukum itu. Ini gila, desis Nadia setelah selesai membaca. Mereka menyusun ini dengan sangat licik. Surat pernyataan bahwa anak itu bukan anak biologis Zidan akan membatalkan semua hak waris dan hak nafkah anak. Surat persetujuan cerai tanpa harta gonogini ini didasarkan pada asumsi perselingkuhan di pihakmu. Mereka mencoba menjebakmu dari segala arah. Aku tahu, jawab Aurel. Karena itu aku butuh kamu, Nat. Nadia menatap sahabatnya. Ia melihat perubahan besar di mata Aurel. Tidak ada lagi kehangatan yang lembut di sana, yang ada hanyalah kilatan dingin penuh perhitungan. Apa yang kamu inginkan, Rel? Keadilan? Kita bisa menuntut mereka, membawa ini ke pengadilan keluarga. Kita bisa melakukan tes DNA untuk membuktikan status anakmu dan memperjuangkan hakmu. Aurel menggeleng pelan. Keadilan di pengadilan butuh waktu bertahun-tahun, Nat. Selama itu, mereka akan terus hidup mewah dengan uangku, sementara aku dan anakku menderita. Aku tidak mau hanya keadilan. Aku mau pembalasan. Ia menatap lurus ke mata Nadia. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku mau mereka kehilangan segalanya, sama seperti aku kehilangan segalanya. Aku mau mereka hancur, sehancur-hancurnya. Nadia tertegun sejenak, melihat sisi lain dari sahabatnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi ia mengerti. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan putusan hakim. Baiklah, kata Nadia, nadanya kini berubah menjadi profesional. Jika itu maumu, kita tidak akan memainkan permainan mereka. Kita akan menciptakan permainan kita sendiri. Tapi pertama-tama, kita butuh amunisi. Nadia mengeluarkan tablet dari tasnya dan mulai bekerja. Jarinya menari dengan cepat di atas layar, membuka berbagai macam data dan dokumen. Dengan izin dari Aurel, ia langsung mengakses semua riwayat transaksi dari rekening gabungan mereka. Matanya menyipit saat melihat aliran dana yang keluar. Sebagian besar uang Aurel tidak langsung digunakan untuk membayar vendor pernikahan. Uang itu ditransfer ke sebuah perusahaan yang namanya terasa asing. PT Cahaya Permata Abadi, gumam Nadia. Kamu pernah dengar nama perusahaan ini? Aurel menggeleng. Tidak pernah. Aku tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan itu. Perusahaan ini menerima transfer sebesar 500 juta rupiah dari rekeningmu, 3 hari sebelum pernikahan Zidan dan Vio. Anehnya, perusahaan ini baru terdaftar 2 bulan yang lalu. Nadia terus menggali lebih dalam, menggunakan akses yang ia miliki untuk melacak data registrasi perusahaan itu. Alisnya terangkat karena terkejut. Aurel, perusahaan ini terdaftar atas namamu. Aurel merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apa? Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah mendirikan perusahaan apapun. Tanda tangan digitalmu ada di sini. NPWPMU juga digunakan, kata Nadia, menunjukkan layar tabletnya pada Aurel. Mereka memalsukannya. Ini bukan sekadar perceraian atau pencurian, Rel. Ini penipuan dan pemalsuan dokumen. Skalanya jauh lebih besar. Nadia terus bekerja dalam diam, matanya bergerak liar membaca baris demi baris informasi. Ia melakukan beberapa panggilan telepon singkat dengan suara berbisik, menghubungi kontak-kontaknya di berbagai institusi. Setelah hampir 1 jam menggali, ia tiba-tiba berhenti. Tangannya membeku di atas layar, matanya membelalak. Ada apa, Nat? Tanya Aurel, merasakan firasat yang lebih buruk lagi. Nadia menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ia memutar layar tabletnya kembali ke arah Aurel. Ia menunjuk satu baris data dalam akta pendirian perusahaan fiktif itu. Di kolom nama Dewan Direksi, hanya ada 1 nama yang tercantum. Baca ini, bisik Nadia. Aurel menyipitkan matanya,
membaca nama yang tertera di sana. Jantungnya serasa berhenti berdetak untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Nama itu adalah nama yang telah ia dan Zidane siapkan bersama untuk putra mereka jika ia lahir laki-laki. Sebuah nama indah yang mereka pilih di suatu sore yang cerah sambil tertawa bahagia, sebuah nama yang penuh harapan dan doa. Mereka tidak hanya merencanakan untuk mencuri uangnya dan membuangnya. Mereka telah merencanakan ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum putra mereka lahir. Mereka sengaja menggunakan nama calon bayinya sebagai direktur di perusahaan fiktif itu, sebuah langkah keji untuk menjadikannya kambing hitam atau sandera hukum di masa depan. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih busuk dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, di dalam kamar rumah sakit yang sunyi, aliansi antara Aurel dan Nadia terjalin. Bukan lagi aliansi untuk mencari keadilan, tapi aliansi untuk melancarkan sebuah pembalasan yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Aurel sudah keluar dari rumah sakit. Ia tidak kembali ke apartemen mewahnya yang kini telah menjadi istana bagi para pengkhianat. Nadia telah menyewakan sebuah apartemen servis kecil yang bersih dan aman untuknya, tempat di mana ia bisa memulihkan diri dan merawat bayinya tanpa gangguan. Perbedaan antara kehidupan lamanya dan kehidupannya yang sekarang begitu drastis. Dulu ia dikelilingi kemewahan dan kenyamanan, kini ia berada di sebuah ruangan sederhana dengan perabotan seadanya. Tapi anehnya, Aurel tidak merasakan kesedihan. Di tempat kecil inilah, ia justru merasakan kekuatan dan kejelasan tujuan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia menatap wajah putranya, amarahnya berubah menjadi energi, menjadi bahan bakar untuk mesin pembalasan yang mulai ia rancang. Siang itu, ia dan Nadia duduk berhadapan di meja makan kecil. Di antara mereka, tersebar berbagai dokumen, laptop Nadia menyala, dan papan tulis putih kecil berisi bagan-bagan rumit yang mereka buat. Mereka bukan lagi dua sahabat yang sedang mengobrol, mereka adalah dua ahli strategi yang sedang merancang sebuah serangan. Laporan awal dari kontakku di bank sudah masuk, kata Nadia sambil menunjuk layar laptopnya. Zidane dan ibunya menginvestasikan sebagian besar uangmu ke dalam saham dan beberapa properti atas nama Vio. Sisanya mereka simpan di rekening perusahaan keluarga mereka untuk menutupi beberapa hutang. Mereka merasa sangat aman. Orang yang merasa aman adalah orang yang paling mudah dijatuhkan, sahut Aurel, matanya berkilat. Mereka serakah, Nat. Dan keserakahan adalah kelemahan terbesar mereka. Kita tidak akan menyerang mereka secara hukum dulu. Itu akan membuat mereka waspada. Kita akan membuat mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Disinilah ide itu lahir, bukan dari pikiran seorang pengacara, tapi dari pikiran seorang analis bisnis yang terluka. Sebuah ide yang brilian sekaligus kejam. Jebakan umpan emas, begitu Aurel menyebutnya. Rencananya sederhana. Menciptakan sebuah peluang investasi yang tampak begitu menggiurkan hingga Zidane dan Ibu Wati tidak akan bisa menolaknya, lalu membiarkan keserakahan mereka menuntun mereka ke jurang kehancuran. Langkah pertama adalah memainkan peran. Aurel harus meyakinkan mereka bahwa ia sudah hancur total, kalah, dan pasrah. Dengan berat hati, ia menelepon Zidane. Nadia duduk di sebelahnya, memberikan isyarat dan mendengarkan melalui pengeras suara. Saat Zidane mengangkat telepon dengan nada malas, Aurel langsung mengeluarkan kemampuan akting terbaiknya. Suaranya dibuat bergetar, penuh isak tangis yang dibuat-buat. Zidane, aku sudah membaca suratnya, katanya terbata-bata. Aku tidak punya pilihan, kan? Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa melawan kalian. Di seberang sana, terdengar Zidane berbicara dengan ibunya. Dia menelepon, Bu. Dia mau menyerah. Terdengar suara Ibu Wati yang tertawa puas. Aurel, baguslah kalau kamu sadar, kata Zidane, nadanya kini terdengar lebih ramah, nada seorang pemenang yang merasa kasihan pada yang kalah. Ini yang terbaik. Aku akan tanda tangan, lanjut Aurel, isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku akan tanda tangan semuanya. Aku hanya minta satu hal, Zidane. Tolong berikan sedikit pesangon untukku dan anak ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mohon. Permohonan yang menyedihkan itu berhasil. Ego Zidane dan Ibu Wati melambung tinggi. Mereka merasa menang mutlak. Akan kami pikirkan, jawab Zidane dengan nada merendahkan. Sekarang, fokus saja pada penandatanganan surat itu. Setelah telepon ditutup, wajah sedih Aurel langsung berubah menjadi dingin. Mereka percaya, katanya pada Nadia. Mereka pikir aku sudah jadi keset. Langkah kedua adalah menciptakan umpannya. Selama beberapa hari berikutnya, Aurel dan Nadia bekerja tanpa lelah. Menggunakan keahlian Aurel dalam analisis bisnis dan riset pasar, mereka menciptakan sebuah proposal bisnis yang sangat meyakinkan.
Sebuah proyek pengembangan properti villa mewah di sebuah kawasan yang sedang naik daun. Mereka melengkapinya dengan data palsu yang tampak asli, hasil survei geologi yang direkayasa, izin prinsip dari pemerintah daerah yang dipalsukan dengan sangat rapi, dan proyeksi keuntungan yang angkanya begitu fantastis hingga bisa membuat investor manapun tergiur. Kunci dari jebakan ini adalah lokasinya. Tanah yang menjadi objek proyek itu sebenarnya adalah tanah sengketa yang sedang dalam proses gugatan hukum oleh masyarakat adat setempat, sebuah bom waktu yang siap meledak. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah menanam umpan itu. Aurel kembali menelepon Zidane. Dengan suara yang masih dibuat lemah, ia meminta izin untuk datang ke apartemen mereka, hanya untuk mengambil beberapa barang pribadi yang tertinggal, seperti album foto dan barang-barang peninggalan ibunya. Aku hanya ingin menyimpan kenangan, katanya dengan lirih. Zidane, yang merasa berada di atas angin, mengizinkannya. Datang saja besok siang. Aku dan Vio akan keluar makan siang, jadi kamu tidak akan terganggu, katanya, seolah memberikan sebuah kemewahan. Keesokan harinya, Aurel datang ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Hatinya terasa perih melihat beberapa barangnya sudah digantikan dengan barang-barang milik Vio. Tapi ia menekan semua emosi itu. Ia berjalan dengan langkah yang sengaja dibuat lesu, membawa sebuah kotak kardus kosong. Ia berpura-pura mengemasi beberapa buku dan album foto. Saat melewati ruang kerja Zidane, ia, secara tidak sengaja, menyenggol tumpukan map di atas meja, membuatnya terjatuh berantakan. Di antara map-map yang ia bereskan kembali, ia menyelipkan map berisi proposal bisnis palsu itu, membiarkannya sedikit menyembul, cukup untuk menarik perhatian. Kemudian, ia pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan umpannya di sarang musuh. Malam itu, dari sudut pandang Zidane dan Ibu Wati, semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mereka baru saja kembali dari makan malam mewah bersama Vio. Saat Zidane masuk ke ruang kerjanya, ia melihat map yang sedikit aneh di atas mejanya. Ia membukanya karena penasaran. Matanya langsung terpaku pada judul proposal itu, Golden Cliff Villa, proyeksi laba 500% dalam 2 tahun. Ia membacanya dengan cepat, lalu memanggil ibunya. Bu, lihat ini, kata Zidane, matanya berbinar penuh keserakahan. Ini sepertinya milik Aurel. Dia pasti merencanakan ini sebelum kita, ya, kau tahu. Bodoh sekali dia meninggalkannya di sini. Ibu Wati merebut proposal itu dan membacanya dengan teliti. Sebagai seorang pebisnis licik, ia bisa melihat potensi keuntungan yang luar biasa. Wanita bodoh itu ternyata punya otak juga. Gumamnya, lokasinya sangat strategis. Proyeksi keuntungannya tidak masuk akal. Tapi jika kita bisa dapat setengahnya saja, kita akan menjadi penguasa properti di daerah itu. Kita ambil saja idenya. Bu, usul Zidane dengan antusias. Kita punya modal dari uangnya dia. Ini seperti takdir. Mereka berdua tertawa, sama sekali tidak menaruh curiga. Mereka terlalu dibutakan oleh keserakahan dan terlalu meremehkan Aurel. Mereka menganggap ini adalah rezeki nomplok, sebuah hadiah dari kebodohan wanita yang telah mereka campakan. Mereka langsung memutuskan untuk bergerak cepat, menginvestasikan sisa uang Aurel yang cukup besar ke dalam proyek ini sebelum orang lain menemukannya. Bab ini ditutup beberapa hari kemudian. Di apartemen sederhananya, Aurel sedang dengan tenang menyusui putranya. Ponsel Nadia yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah pesan dari kontaknya di bank. Nadia membacanya, lalu menatap Aurel. Mereka melakukannya, kata Nadia, suaranya pelan namun penuh kemenangan. Zidane baru saja mentransfer 500 juta rupiah ke rekening perusahaan pengembang bodong yang kita buat. Mereka menelan umpannya. Semuanya. Aurel mengangkat wajahnya dari bayinya. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk itu dimulai, sebuah senyum tersungging di bibirnya. Bukan senyum hangat yang biasa ia berikan, melainkan sebuah senyum tipis yang dingin, tajam, dan penuh janji akan sebuah kehancuran yang akan datang. Roda pembalasan telah mulai berputar. Beberapa minggu berlalu sejak Zidane dan Ibu Wati menelan umpan emas yang disajikan oleh Aurel. Bagi mereka, minggu-minggu itu dipenuhi dengan rasa arogansi dan antisipasi yang meluap-luap. Mereka merasa telah melakukan manuver bisnis paling cerdas dalam hidup mereka. Setiap pagi, Zidane akan memantau perkembangan proyek dari jauh, menerima laporan dari kontraktor lokal yang telah mereka sewa untuk melakukan pembersihan lahan awal. Kontraktor itu, seorang pria parubaya yang tampak lugu dan patuh, sebenarnya adalah orang pilihan Nadia yang dibayar untuk memainkan perannya dengan sempurna. Ia rajin mengirimkan foto-foto alat berat yang sedang bekerja, laporan kemajuan palsu, dan rincian biaya fiktif yang terus menggelembung. Lihat, Bu, kata Zidane suatu sore sambil menunjukkan foto-foto itu kepada ibunya di teras mewah mereka.
Dalam setahun, di lahan kosong itu akan berdiri villa-villa paling mewah. Orang-orang akan antre untuk membelinya dari kita. Ibu Wati tersenyum puas sambil menyeruput tehnya. Ini membuktikan bahwa membuang Aurel adalah keputusan terbaik. Wanita itu hanya membawa sial. Sejak Vio datang, rezeki kita terus mengalir. Ia melirik Vio yang sedang asyik bermain ponsel di tepi kolam renang, sama sekali tidak tertarik pada percakapan mereka. Baginya, bisnis adalah urusan membosankan. Yang penting adalah kartu kredit tanpa batas dan status sosial yang melekat pada nama keluarga Zidane. Ia sudah merencanakan perjalanan belanja ke Eropa bulan depan, sebuah hadiah untuk merayakan 1 bulan pernikahannya. Tanda pertama bahwa surga mereka akan segera runtuh datang dalam bentuk telepon dari sang kontraktor. "Maaf, Pak Zidane, Bu Wati," katanya dengan nada cemas yang dibuat-buat. "Ada sedikit masalah di lokasi. Beberapa orang yang mengaku warga asli datang dan menghentikan pekerjaan. Mereka bilang tanah ini milik leluhur mereka." Zidane dan Ibu Wati saling berpandangan. "Masalah kecil," kata Ibu Wati dengan nada meremehkan. "Orang-orang kampung seperti itu mudah dibungkam. Beri saja mereka uang tutup mulut. Berapapun yang mereka minta, transfer saja. Jangan sampai proyek ini terhambat hanya karena masalah sepele." Dengan angkuh, Zidane langsung menyetujui dan mentransfer sejumlah besar uang lagi kepada kontraktor itu, yang tentu saja langsung masuk rekening yang dikendalikan oleh Nadia. Mereka tidak sadar, mereka baru saja membayar untuk mengetatkan jerat di leher mereka sendiri. Sementara Zidane dan ibunya sibuk memadamkan api kecil di proyek bodong mereka, Aurel dan Nadia melancarkan serangan dari arah yang sama sekali tidak mereka duga. Di sebuah gedung perkantoran yang megah di pusat kota, Nadia, dengan penampilannya yang profesional dan meyakinkan, duduk di hadapan seorang penyidik dari otoritas jasa keuangan. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah bundel dokumen tebal yang telah ia siapkan dengan sangat teliti. "Bapak bisa lihat sendiri dari data yang saya lampirkan," kata Nadia dengan suara tenang dan jelas. "Klien saya, Ibu Aurel, sama sekali tidak mengetahui keberadaan PT Cahaya Permata Abadi. Perusahaan ini didirikan dengan memalsukan tanda tangannya. Dan yang paling mencurigakan adalah aliran dananya. Sejumlah besar uang masuk dari rekening pribadi klien saya, lalu sebagian besar dana tersebut langsung dialihkan untuk investasi properti yang sangat meragukan. Kami menduga perusahaan ini sengaja diciptakan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang." Nadia tidak menyebut nama Zidane atau Ibu Wati secara langsung. Ia hanya menyajikan fakta, bukti, dan kejanggalan. Ia membiarkan pihak berwenang menghubungkan titik-titiknya sendiri. Penyidik itu mendengarkan dengan saksama, alisnya berkerut saat memeriksa bukti pemalsuan tanda tangan dan riwayat transaksi yang rumit. Ini adalah jenis laporan yang mereka tanggapi dengan sangat serius. Efek dari laporan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sesuai prosedur standar untuk kasus dugaan penipuan dan pencucian uang, OJK segera mengeluarkan perintah pembekuan sementara terhadap semua rekening yang terkait langsung dengan PT Cahaya Permata Abadi. Ini termasuk rekening utama perusahaan keluarga Zidane, karena Zidane dengan bodohnya sempat memarkir sebagian uang hasil curian dari Aurel di sana sebelum menginvestasikannya. Momen itu tiba saat Zidane sedang berada di kantornya, mencoba menghubungi bank untuk mencairkan dana guna membayar cicilan utang pemasok. Panggilan teleponnya disambut dengan nada yang dingin dan formal dari manajer bank, orang yang biasanya menyapanya dengan sangat ramah. "Mohon maaf, Pak Zidane. Untuk sementara waktu, kami tidak bisa memproses transaksi apapun dari rekening perusahaan Anda. Ada perintah pembekuan dari OJK." Dunia Zidane seakan runtuh. "Apa maksud Anda dibekukan? Pasti ada kesalahan. Saya nasabah prioritas di sini," teriaknya panik. "Ini di luar wewenang kami, Pak. Silakan Bapak selesaikan langsung dengan pihak otoritas," jawab manajer itu sebelum menutup telepon. Zidane terempas di kursinya, wajahnya pucat pasi. Ia segera menelepon ibunya, yang reaksinya jauh lebih histeris. Arus kas mereka, napas dari bisnis mereka, tiba-tiba berhenti. Mereka lumpuh secara finansial. Di saat yang bersamaan, di sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling elit, Vio sedang menggesekkan kartu kredit Black Card-nya untuk membayar tas seharga ratusan juta rupiah. Kasir itu menggeseknya sekali, 2 kali, lalu menatap Vio dengan ekspresi minta maaf. "Mohon maaf, Bu Vio, kartunya ditolak." Wajah Vio memerah karena malu dan marah. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi." "Kartu itu tidak ada limitnya," bentaknya, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Setelah mencoba beberapa kali dengan hasil yang sama, Vio membanting kartu itu ke meja kasir dan keluar dari butik dengan gusar. Ia langsung menelepon Zidane. "Zidane, apa yang terjadi dengan kartu kreditku?
Aku dipermalukan di depan umum. Kartunya ditolak. Semprotnya tanpa basa-basi. Zidane, yang kepalanya sudah pening, mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Sayang, tenang dulu. Ada sedikit masalah di kantor. Rekening kita dibekukan sementara. Aku tidak peduli dengan masalah kantor, jerit Vio. Aku peduli dengan reputasiku. Apa gunanya aku menikah denganmu kalau aku tidak bisa belanja? Cepat selesaikan masalahmu ini. Jangan ganggu aku dengan kemiskinanmu. Klik. Vio mematikan teleponnya begitu saja. Zidane menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Kata-kata terakhir Vio, kemiskinanmu, terasa seperti tamparan yang sangat keras. Baru sekarang ia mulai menyadari bahwa cinta dan kesetiaan Vio ternyata memiliki label harga. Ia telah membuang seorang wanita yang tulus mencintainya demi wanita yang hanya mencintai uangnya. Dan sekarang, uang itu mulai menghilang. Malam itu, Zidane dan Ibu Wati duduk termenung di ruang kerja mereka yang luas dan mewah, dikelilingi tumpukan laporan keuangan yang kini tidak ada artinya. Wajah mereka tegang dan putus asa. Proyek villa emas mereka ternyata adalah jebakan tanah sengketa, rekening bank mereka dibekukan, dan menantu idaman Ibu Wati ternyata adalah seorang parasit materialistis. Badai finansial yang sempurna telah tiba, dan mereka terperangkap di pusatnya. Di tengah keheningan yang mencekam, bel pintu mereka berbunyi. Seorang asisten rumah tangga masuk dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar dengan stempel resmi. Untuk Bapak Zidane dan Ibu Wati, katanya. Dengan tangan gemetar, Zidane membukanya. Di dalamnya ada surat panggilan resmi. Sebuah somasi. Tapi bukan dari OJK, bukan juga dari Aurel. Surat itu berasal dari sebuah firma hukum besar yang mewakili masyarakat adat suku Cipta Rasa. Mereka menuntut Zidane dan perusahaannya atas tuduhan penyerobotan tanah keramat leluhur, perusakan lingkungan, dan meminta ganti rugi material dan imaterial senilai 50 miliar rupiah. Ibu Wati membaca surat itu dari balik bahu putranya, dan napasnya tercekat. Matanya terbelalak ngeri. Ini bukan lagi hanya masalah kehilangan uang. Ini adalah ancaman kehancuran total. Reputasi, bisnis, dan kebebasan mereka kini berada di ujung tanduk. Serangan itu datang dari dua arah, menjepit mereka tanpa ampun. Badai itu ternyata jauh lebih besar dan lebih ganas dari yang pernah mereka bayangkan. Kepanikan adalah monster yang melahap logika. Di hadapan ancaman gugatan hukum miliaran rupiah dan rekening yang dibekukan, Zidane benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya seperti binatang yang terperangkap, sementara Ibu Wati duduk diam di sofanya, wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak pucat dan kuyu. Pengacara keluarga mereka baru saja pergi, meninggalkan berita yang lebih buruk. Kasus sengketa tanah itu sangat kuat. Masyarakat adat memiliki bukti kepemilikan turun-temurun yang sah, dan tindakan perusahaan Zidane dianggap sebagai penyerobotan ilegal yang terang-terangan. Kita hancur, Bu, rinti Zidane, menjambak rambutnya sendiri. Reputasi kita tamat. Semua kolega bisnis akan meninggalkan kita. Kita akan bangkrut. Di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang aneh terjadi pada Ibu Wati. Ketakutannya tiba-tiba berubah menjadi sebuah penyangkalan yang keras kepala. Logikanya yang bengkok mulai bekerja, mencari jalan keluar yang paling tidak masuk akal. Ia berdiri, matanya berkilat dengan cahaya fanatik. Tidak. Kita tidak akan hancur. Kita tidak boleh terlihat lemah. Justru di saat seperti inilah kita harus menunjukkan kekuatan kita. Zidane menatap ibunya dengan bingung. Kekuatan apa, Bu? Kita bahkan tidak bisa membayar gaji karyawan bulan depan. Citra, Zidane. Citra adalah segalanya. Seru Ibu Wati, suaranya kembali meninggi seperti biasa. Kita harus membungkam semua gosip yang pasti sudah mulai beredar. Kita harus menunjukkan pada semua orang bahwa kita baik-baik saja, bahwa bisnis kita solid, dan bahwa semua masalah ini hanyalah angin lalu. Ia berhenti sejenak, sebuah ide gila terbentuk di benaknya. Kita akan tetap mengadakan pesta perayaan 1 bulan pernikahanmu dengan Vio. Dan kita akan membuatnya 10 kali lebih mewah dari sebelumnya. Zidane mengira ibunya sudah gila. Pesta? Ibu mau kita mengadakan pesta di saat kita diambang kebangkrutan? Dari mana uangnya? Kita masih punya batas kredit di beberapa kartu. Kita masih punya beberapa aset kecil yang bisa digadaikan. Aku tidak peduli bagaimana caranya, bentak Ibu Wati. Kita akan undang semua orang penting. Para pebisnis, para pejabat, dan yang paling penting, media. Kita akan menunjukkan pada dunia bahwa keluarga kita tidak tergoyahkan. Kita akan mengumumkan sebuah proyek ekspansi baru untuk menunjukkan kepercayaan diri kita. Ini bukan pesta, Zidane. Ini adalah strategi perang.
Meskipun terdengar gila, Zidane yang sudah putus asa tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan ibunya. Maka, dimulailah persiapan paling ironis yang pernah ada. Mereka bekerja keras menciptakan sebuah fasad kebahagiaan di tengah runtuhan finansial mereka. Mereka menyewa event organizer termahal, memesan catering termewah, dan menyebar ratusan undangan yang dicetak di atas kertas impor. Dan sebagai puncak dari semua kepalsuan itu, Ibu Wati memilih sebuah tema untuk pesta tersebut, keharmonisan dan integritas keluarga. Berita tentang pesta mewah itu sampai ke telinga Aurel, melalui sebuah artikel di majalah Sosialita yang dikirimkan oleh Nadia. Aurel membacanya dengan senyum dingin. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Panggung yang mereka bangun sendiri untuk menjadi tempat penghakiman mereka. Di apartemen sederhananya, yang kini telah menjadi markas perang, Aurel dan Nadia mulai mempersiapkan senjata pamungkas mereka. Selama berminggu-minggu, Nadia telah berhasil melacak seorang mantan kepala keuangan di perusahaan keluarga Zidane. Pria itu dipecat secara tidak adil oleh Ibu Wati, karena menolak untuk memanipulasi laporan pajak. Dengan jaminan perlindungan hukum, pria itu setuju untuk memberikan kesaksiannya, membeberkan semua praktik korupsi dan penggelapan pajak yang telah dilakukan perusahaan itu selama bertahun-tahun. Aurel dan Nadia menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyusun semuanya menjadi sebuah video. Sebuah mahakarya penghancuran. Mereka menggabungkan rekaman CCTV Zidane dan Vio, video Zidane memalsukan tanda tangan, rekaman suara percakapan Ibu Wati, data aliran dana perusahaan fiktif, dan ditutup dengan testimoni dari sang mantan kepala keuangan. Video itu adalah sebuah bom waktu digital yang siap diledakkan. Beberapa hari sebelum pesta, sebuah undangan tiba di apartemen Aurel. Desainnya mewah, dengan tinta emas dan pita sutra. Di dalamnya, selain undangan resmi, terselip secari kertas kecil dengan tulisan tangan Vio yang angkuh. Kuharap kamu bisa datang dan melihat seperti apa kebahagiaan sejati itu. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu miliki. Aurel menatap catatan itu. Hinaan terakhir itu tidak lagi menyakitinya. Sebaliknya, itu memberinya kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Ia melipat kertas itu dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop bersama dengan sebuah flash disk. Malam itu, ia pergi ke sebuah kafe yang tenang untuk bertemu dengan seseorang. Seorang jurnalis investigasi wanita yang terkenal tajam dan tidak kenal takut, yang reputasinya dibangun di atas reruntuhan karir para koruptor. Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa saya, kata Aurel, wajahnya sebagian tertutup oleh syal dan kacamata hitam. Anggap saja saya pihak yang dirugikan. Ia mendorong amplop itu ke seberang meja. Di dalam situ ada undangan ke pesta termunafik tahun ini, dan sebuah flash disk yang berisi semua bukti yang Anda butuhkan untuk menulis berita utama terbaik dalam karir Anda. Ini bukan hanya cerita tentang perselingkuhan. Ini adalah cerita tentang penipuan perbankan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan pajak sistematis. Pesta itu akan menjadi panggungnya. Datanglah, dan Anda tidak akan kecewa. Sang jurnalis menatap Aurel dengan tajam, lalu mengambil amplop itu. Ia tidak bertanya lebih jauh. Instingnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah cerita besar. Malam pesta akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi sebuah taman surga yang palsu. Zidane, Ibu Wati, dan Vio berdiri di pintu masuk, menyalami para tamu dengan senyum yang dipaksakan. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Padahal di dalam hati mereka sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Di seberang jalan dari hotel itu, di dalam sebuah van hitam dengan peralatan canggih, Aurel dan Nadia memantau segalanya. Aurel telah berubah total. Tidak ada lagi jejak wanita rapuh yang menangis di ranjang rumah sakit. Malam ini, ia mengenakan gaun malam berwarna hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan riasannya tajam. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Di hadapannya, beberapa monitor menampilkan gambar dari berbagai kamera tersembunyi yang telah dipasang oleh tim mereka di dalam ballroom. Ia bisa melihat setiap senyum palsu, setiap percakapan kosong. Semua sistem terhubung, kata seorang teknisi di sampingnya. Audio dan video ballroom sekarang berada di bawah kendali kita. Nadia menoleh ke arah Aurel. Sudah siap? Aurel menatap monitor yang menampilkan wajah Zidane yang sedang tertawa hambar. Ia teringat rasa sakit saat persalinan, penghinaan di rumah sakit, dan ancaman terhadap putranya. Semua rasa sakit itu kini telah terkumpul menjadi satu titik fokus yang dingin. Ia mengambil sebuah mikrofon yang terhubung langsung ke sistem suara ballroom. Tangannya tidak gemetar. Hatinya tenang. Sudah waktunya pertunjukan dimulai, kata Aurel, suaranya mantap. Ia menatap bayangan dirinya di layar monitor yang gelap, seorang wanita yang telah mati dan dilahirkan kembali dari api pengkhianatan. Ia mengangkat mikrofon itu ke bibirnya,
menunggu saat yang tepat untuk mengubah pesta kebahagiaan itu menjadi sebuah pengadilan massal. Di dalam ballroom yang disulap menjadi replika surga dunia, kemunafikan terasa begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. Ratusan tamu undangan, yang merupakan kumpulan elit sosial dan bisnis kota, saling melemparkan senyum palsu sambil memuji-muji dekorasi yang harganya bisa membiayai sebuah panti asuhan selama setahun. Ibu Wati adalah ratu di malam itu. Dengan gaun berwarna merah marun yang megah dan perhiasan berlian yang menyilaukan mata, ia berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain, menebarkan pesona palsunya. Ia berbicara tentang pentingnya nilai-nilai keluarga, tentang bagaimana Vio adalah anugerah yang membawa keharmonisan baru. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan yang dirangkai dengan indah, dan para tamunya menelan kebohongan itu mentah-mentah, karena dalam dunia mereka, citra jauh lebih penting daripada kebenaran. Zidane berdiri di samping ibunya, berusaha keras meniru aura percaya diri itu. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, tetapi pakaian itu terasa seperti kostum yang salah ukuran. Senyumnya kaku, dan matanya terus bergerak gelisah, seolah mencari-cari ancaman yang tidak terlihat. Setiap kali seseorang menepuk punggungnya dan mengucapkan selamat, ia hanya bisa membalas dengan tawa hambar. Beban kebohongannya terasa begitu berat, menekan pundaknya hingga ia nyaris terbungkuk. Di sudut lain, Vio sedang menjadi pusat perhatian sekelompok wanita sosialita. Ia dengan bangga memamerkan kalung berlian barunya, hadiah, perdamaian, dari Zidane setelah insiden kartu kredit. Ia lebih sibuk mengambil foto selfie untuk diunggah ke media sosial, daripada benar-benar berinteraksi. Baginya, pesta ini adalah panggung untuk memvalidasi statusnya, sebuah pertunjukan di mana ia adalah bintang utamanya. Dari dalam fan komando di seberang jalan, Aurel menyaksikan semua sandiwara itu melalui layar monitor. Ia tidak merasakan sakit hati atau cemburu. Yang ia rasakan hanyalah rasa jijik yang dingin. Ia melihat orang-orang yang dulu ia hormati, teman-teman bisnis yang dulu makan semeja dengannya, kini tertawa bersama para penghancur hidupnya. Mereka semua adalah bagian dari ekosistem kepalsuan yang sama. Di sampingnya, Nadia sibuk berkoordinasi melalui AirPitch. Tim A, posisi aman. Tim B, audio dan video sudah sepenuhnya di bawah kendali kita. Tim C, pihak berwenang dalam posisi siaga 5 menit dari lokasi. Kita tinggal menunggu aba-aba darimu, Aurel. Aurel mengangguk, matanya tidak lepas dari layar. Ia telah menunggu momen ini. Ia telah membayangkan skenario ini ribuan kali dalam benaknya selama minggu-minggu terakhir. Ia tidak gugup. Ia fokus. Setiap napasnya teratur, setiap detak jantungnya mantap. Ini bukan lagi tentang emosi pribadi, ini adalah sebuah eksekusi. Di atas panggung ballroom, seorang pembawa acara yang terkenal dengan bayarannya yang mahal naik ke atas panggung. Suaranya yang ramah dan menggelegar langsung menarik perhatian seluruh tamu. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sungguh sebuah kehormatan bagi kita semua untuk bisa berkumpul di malam yang penuh kebahagiaan ini, untuk merayakan 1 bulan pernikahan dari pasangan yang begitu serasi, Bapak Zidane dan Ibu Vio. Tepuk tangan meriah membahana. Pembawa acara itu melanjutkan pidatonya, memuji-muji keluarga Zidane dengan kata-kata yang paling muluk. Keluarga ini adalah contoh nyata dari apa yang kita sebut sebagai pilar masyarakat. Sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi integritas, kerja keras, dan tentu saja, keharmonisan. Malam ini, kita tidak hanya merayakan cinta dua insan, tetapi juga merayakan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh keluarga terhormat ini. Aurel hampir tertawa mendengar kata, integritas. Ironi itu begitu kental, begitu sempurna. Dan sekarang, seru sang MC, marilah kita sambut ke atas panggung, pimpinan dari keluarga yang luar biasa ini, sosok ibu yang inspiratif, Ibu Wati, bersama dengan putra kebanggaannya, Bapak Zidane. Dengan langkah angkuh, Ibu Wati naik ke panggung, diikuti oleh Zidane. Mereka menerima mikrofon dan segelas sampanye dari pelayan. Inilah puncak dari sandiwara mereka. Momen di mana mereka akan berdiri di bawah sorotan lampu, membuktikan kepada dunia bahwa mereka tak tersentuh. Ibu Wati berdeham, siap untuk memberikan pidato kebohongannya. Zidane mengangkat gelasnya, bibirnya membentuk senyum kemenangan yang dipaksakan. Di dalam fan, Aurel memberi isyarat kepada Nadia. Nadia mengangguk dan berbicara pelan ke mikrofonnya. Tim B, laksanakan. Fase pertama. Tepat saat Zidane hendak membuka mulutnya, sesuatu terjadi. Lampu kristal raksasa di tengah ruangan berkedip sekali, lalu meredup sedikit. Suara dari pengeras suara mengeluarkan bunyi, krek, singkat. Beberapa tamu menoleh kebingungan. Zidane dan Ibu Wati mengerutkan kening, menganggapnya sebagai gangguan teknis biasa yang memalukan.
Zidane mengabaikannya dan kembali membuka mulutnya. "Terima kasih atas kehadiran." Kata-katanya terpotong. Kali ini, gangguan itu tidak bisa diabaikan. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang sejak tadi menampilkan potret keluarga bahagia Zidane, Vio, dan Ibu Wati, tiba-tiba mati total, berubah menjadi hitam pekat. Dan dari seluruh pengeras suara di ballroom, bukan suara Zidane yang keluar, melainkan suara statis yang sangat keras dan memekakan telinga, seperti suara siaran televisi yang kehilangan sinyal. Seluruh tamu terlonjak kaget. Musik berhenti. Percakapan terhenti. Semua orang menutup telinga mereka, wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kepanikan. Di atas panggung, Zidane dan Ibu Wati benar-benar panik. "Apa-apaan ini? Matikan!" teriak Zidane kepada kru audiovisual di belakang, tidak menyadari bahwa kru yang sebenarnya sudah tidak lagi memegang kendali. Ibu Wati tampak murka, wajahnya memerah karena malu. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya kini berubah menjadi sebuah kekacauan teknis. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara statis itu tiba-tiba berhenti. Keheningan total yang canggung dan menakutkan menyelimuti ballroom. Tidak ada musik, tidak ada bisikan. Ratusan pasang mata kini terpaku pada layar hitam di belakang panggung, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian, dari keheningan itu, sebuah suara muncul. Suara yang jernih, tenang, dan dingin. Suara seorang wanita. Suara itu memenuhi setiap sudut ruangan, keluar dari setiap pengeras suara dengan kualitas yang sempurna. "Selamat malam, para hadirin." Zidane dan Ibu Wati membeku di tempat. Jantung mereka seolah berhenti berdetak. Mereka kenal suara itu. Mereka sangat kenal suara itu. Itu adalah suara Aurel. Suara itu melanjutkan, "Mohon maaf atas gangguan teknis ini. Kami pastikan, potret keluarga yang tadi Anda lihat tidak akan ditampilkan kembali." Terdengar jeda sesaat yang terasa begitu panjang, membangun ketegangan hingga ke titik puncaknya. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Layar di belakang panggung masih hitam. Ruangan masih hening. Tetapi kini keheningan itu bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan firasat buruk. Para tamu saling berpandangan, merasakan bahwa mereka bukan lagi berada di sebuah pesta, melainkan di barisan penonton sebuah drama yang akan segera berubah menjadi sebuah tragedi. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, Zidane dan Ibu Wati berdiri terpaku, wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Mereka tahu, prelude telah berakhir. Petaka akan segera tiba. Keheningan setelah suara Aurel bergema terasa berat dan mencekam. Di atas panggung, Zidane menatap layar hitam dengan mata terbelalak, napasnya memburu. "Aurel," desisnya, nama itu keluar dari bibirnya seperti kutukan. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan gangguan teknis. Ini adalah sebuah serangan. Sebuah kudeta yang direncanakan dengan sempurna. Ibu Wati, yang berdiri di sampingnya, gemetar karena amarah. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Beraninya perempuan itu mempermalukan kita di depan semua orang, bisiknya dengan geram. Ia mencoba memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel, tetapi mereka hanya berdiri bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum ada yang sempat bereaksi, layar hitam itu menyala. Tidak ada teks, tidak ada judul. Hanya sebuah gambar bergerak yang langsung membungkam seluruh ruangan. Babak pertama penghakiman dimulai, pengkhianatan pribadi. Layar menampilkan rekaman CCTV berkualitas tinggi dari lobi sebuah hotel mewah. Tanggal dan waktu tertera dengan jelas di pojok layar. 6 bulan yang lalu, hari di mana Aurel sedang mengalami pendarahan ringan dan harus istirahat total di tempat tidur atas saran dokter. Rekaman itu menunjukkan Zidane masuk ke lobi, bukan sendirian. Ia merangkul pinggang Vio dengan mesra. Mereka tertawa bersama, tampak begitu bahagia, sebelum masuk ke dalam lift. Adegan berganti. CCTV dari sebuah restoran mahal, 3 bulan yang lalu, malam di mana Aurel merayakan ulang tahunnya sendirian karena Zidane mengaku harus lembur. Zidane dan Vio duduk di meja yang sama, saling menyuapi makanan penutup. Adegan berganti lagi. Butik perhiasan, sebulan sebelum persalinan. Zidane memakaikan sebuah kalung berlian ke leher Vio, kalung yang sama dengan yang Vio kenakan malam ini. Setiap adegan adalah tusukan pisau bagi reputasi mereka. Para tamu di ballroom terkesiap. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. Jadi gosip itu benar. Di saat istrinya hamil besar, tidak bisa dipercaya. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam layar raksasa itu. Jurnalis investigasi yang diundang Aurel tersenyum tipis. Kameramennya sudah merekam sejak awal. Di antara kerumunan,
Vio menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat pasi. Ia menatap layar dengan ngeri, melihat perselingkuhannya dipertontonkan seperti film. Ia bisa merasakan tatapan menghakimi dari semua wanita sosialita yang beberapa menit lalu memujinya. Dunianya yang penuh gemerlap runtuh dalam sekejap. Ia bukan lagi istri idaman, ia adalah seorang perebut suami. Zidane di atas panggung hanya bisa menatap kosong. Semua pembelaan yang ada di kepalanya lenyap. Bukti itu terlalu telak. Sebelum bisikan-bisikan itu berubah menjadi keributan, layar kembali meredup sejenak, lalu menyala dengan adegan yang lebih mengejutkan. Babak kedua penghakiman, kejahatan finansial. Layar kini terbelah menjadi dua. Di sisi kiri, sebuah video singkat yang menyayat hati. Aurel, dengan wajah pucat dan kelelahan, terbaring di ranjang rumah sakit beberapa saat setelah melahirkan, memeluk bayinya yang baru lahir. Di sisi kanan, sebuah video close-up yang diambil dari kamera tersembunyi di ruang kerja Zidane. Video itu menunjukkan tangan Zidane dengan jelas, memegang pulpen mahal, dan dengan tenang meniru tanda tangan Aurel di atas tumpukan dokumen. Satu persatu, surat pengajuan kredit, akta pendirian perusahaan, formulir transfer bank, semuanya ditandatangani dengan nama Aurel. Sebuah suara narator yang dingin dan profesional, suara Nadia, mulai menjelaskan. Di saat istrinya mempertaruhkan nyawa, Zidane sibuk memalsukan tanda tangannya untuk mendirikan perusahaan fiktif, PT Cahaya Permata Abadi. Perusahaan ini kemudian digunakan untuk menyedot seluruh tabungan hasil kerja keras Aurel selama bertahun-tahun. Grafik animasi yang sederhana namun efektif muncul di layar, menunjukkan diagram alir dana. Panah-panah merah tebal bergerak dari rekening pribadi Aurel, masuk ke rekening PT Cahaya Permata Abadi, lalu menyebar untuk membayar tagihan pernikahan Zidane dan Vio, membeli properti atas nama Vio, dan menutupi hutang perusahaan keluarga Zidane. Jika babak pertama tadi hanya menimbulkan gosip dan cibiran, babak kedua ini menimbulkan kengerian. Ini bukan lagi drama perselingkuhan. Ini adalah kejahatan kerah putih yang dingin dan terencana. Para tamu yang merupakan pebisnis mulai menatap Zidane dan Ibu Wati dengan tatapan berbeda. Mereka bukan lagi sekadar keluarga yang tidak bermoral, mereka adalah penipu. Kriminal. Zidane, yang melihat kejahatannya dipertontonkan dengan begitu detail, akhirnya runtuh. Kakinya lemas, ia terhuyung mundur dan nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada podium. Tidak mungkin. Gumamnya. Tapi pertunjukan belum berakhir. Video itu memudar, dan layar kini menampilkan satu wajah saja. Babak ketiga penghakiman, korupsi sistematis, pukulan mematikan. Wajah yang muncul adalah wajah seorang pria parubaya yang tampak tegang namun bertekad. Itu adalah mantan kepala keuangan perusahaan keluarga Zidane. Ia menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke mata setiap orang di ballroom itu. Nama saya Hardiman. Ia memulai, suaranya sedikit bergetar namun mantap. Selama 15 tahun, saya menjabat sebagai kepala keuangan di perusahaan milik keluarga ini. Saya dipecat 3 bulan yang lalu. Malam ini, saya akan memberitahu Anda alasannya. Seluruh ruangan hening senyap, semua orang menahan napas. Saya dipecat, lanjut Hardiman, karena saya menolak perintah langsung dari Ibu Wati untuk memanipulasi laporan pajak perusahaan untuk yang kesekian kalinya. Sebuah bom baru saja meledak. Hardiman melanjutkan kesaksiannya, membeberkan semuanya. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana selama bertahun-tahun, Ibu Wati telah memerintahkannya untuk membuat faktur fiktif, menggelembungkan biaya operasional, dan menyuap oknum petugas pajak untuk meloloskan laporan keuangan palsu mereka. Dokumen-dokumen bukti, salinan faktur, memo internal, bahkan rekaman suara tersembunyi dari percakapannya dengan Ibu Wati, muncul di layar saat ia berbicara. Kerajaan bisnis yang kalian hormati ini, kata Hardiman dengan nada getir, dibangun di atas tumpukan kebohongan dan uang negara yang mereka curi. Mereka merampok hak rakyat kecil untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Kesaksian ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Para kolega bisnis dan kreditur yang hadir di pesta itu, kini menatap Ibu Wati dengan tatapan ngeri dan marah. Mereka telah berbisnis dengan seorang penipu dan penggelap pajak kelas kakap. Reputasi mereka kini ikut terseret ke dalam lumpur. Ibu Wati berdiri kaku seperti patung, wajahnya seputih kertas. Dunianya, citranya, kerajaannya, semuanya hancur menjadi debu dalam waktu kurang dari 10 menit. Video testimoni Hardiman berakhir dengan kalimat penutup yang menggetarkan. Semua bukti yang Anda lihat malam ini, beserta bukti-bukti lainnya, telah saya serahkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pagi tadi. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, tepat saat layar kembali menjadi hitam, pintu utama ballroom yang megah itu terbuka lebar dengan dorongan kuat. Puluhan pasang mata menoleh ke sumber suara.
Bukan Aurel yang masuk, melainkan selusin pria dan wanita yang mengenakan rompi resmi berwarna krem dengan tulisan KPK di punggung mereka, diikuti oleh tim penyidik dari unit kejahatan perbankan kepolisian. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan pasti, membelah kerumunan tamu yang membeku ketakutan. Tatapan mereka lurus tertuju ke satu arah, panggung. Pemimpin tim penyidik itu naik ke atas panggung, tidak mengacuhkan Zidane atau Vio. Ia berjalan lurus ke arah Ibu Wati, diikuti dua orang petugas. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia mengangkat selembar surat. Ibu Wati, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Petugas lain melakukan hal yang sama kepada Zidane. Zidane, Anda ditahan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan keterlibatan dalam pencucian uang. Di bawah kilatan lampu blitz kamera para jurnalis yang berpesta pora, di tengah tatapan ngeri ratusan tamu, di atas panggung pesta yang seharusnya menjadi simbol kemenangan mereka, Ibu Wati dan Zidane berdiri terpaku. Dunia mereka telah berakhir. Penghakiman telah selesai, dan vonis telah dijatuhkan, bukan di ruang sidang yang sepi, tetapi di depan mata dunia. Saat para penyidik berompi KPK melangkah memasuki ballroom, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kekacauan massal. Kilatan lampu kamera dari para jurnalis menyambar tanpa henti, mengubah panggung penghakiman itu menjadi sebuah panggung teater yang disorot ribuan lampu. Para tamu undangan bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka, terutama yang memiliki urusan bisnis gelap dengan keluarga Zidane, pucat pasi dan berusaha menyelinap keluar sepelan mungkin, berharap wajah mereka tidak tertangkap kamera. Sebagian lagi, para rival bisnis yang selama ini membenci arogansi Ibu Wati, justru mengeluarkan ponsel mereka dan merekam dengan senyum puas. Sisanya hanya bisa berdiri membeku, menyaksikan drama kejatuhan sebuah dinasti yang terjadi tepat di depan mata mereka. Di atas panggung, realita akhirnya menghantam Ibu Wati dengan kekuatan 1000 palu godam. Citranya, kekuasaannya, kehormatannya, semua hal yang menjadi pilar hidupnya, hancur lebur dalam sekejap. Penyangkalannya yang keras kepala akhirnya retak, dan di baliknya muncullah kerapuhan yang histeris. Tidak, ini semua bohong. Ini fitnah. Jeritnya, suaranya melengking tinggi, tidak lagi terdengar berwibawa melainkan menyedihkan. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Wati Suryokusumo. Lepaskan aku. Ia mencoba melawan saat seorang petugas wanita dengan tenang berusaha memegang lengannya. Ia meronta-ronta, gaun mewahnya menjadi kusut, riasan wajahnya mulai luntur oleh keringat dingin. Sosok Ibu Suri, yang selama ini ia bangun runtuh total, menampakkan wujud aslinya, seorang wanita tua yang panik dan ketakutan. Berbeda dengan ibunya, Zidane sama sekali tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke kerumunan. Suara-suara di sekitarnya terdengar berdengung, wajah-wajah para tamu tampak kabur. Ia seperti tenggelam di dasar lautan, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Semua kebohongannya, semua jalan pintas yang ia ambil, semua keputusan pengecut yang ia buat, kini datang menagih bayarannya secara bersamaan. Ia melirik ke arah Vio, istrinya yang baru sebulan, mencari secercah dukungan atau setidaknya simpati. Tapi yang ia temukan adalah tatapan penuh kebencian dan kepanikan. Vio tidak menatapnya sebagai suami, melainkan sebagai sumber masalah yang telah menghancurkan hidupnya. Naluri bertahan hidup Vio mengambil alih. Ia tidak peduli lagi pada Zidane atau Ibu Wati. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Saat Zidane digiring menuruni tangga panggung, Vio tiba-tiba menerobos maju, menghadang jalan mereka. Wajahnya basah oleh air mata buaya, ekspresinya penuh drama. Ini semua salahmu, Zidane, pekiknya, cukup keras untuk didengar oleh semua orang dan direkam oleh setiap kamera. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu punya segalanya, ternyata kamu hanya seorang penipu dan pencuri. Kamu menghancurkan hidupku. Dengan gerakan teatrikal, ia menarik cincin kawin berlian dari jarinya. Cincin yang dibeli dengan uang Aurel. Aku tidak mau punya hubungan apapun dengan kriminal sepertimu. Ambil kembali cincinmu. Ia melemparkan cincin itu, yang mendarat dengan bunyi kelinting yang nyaris tak terdengar di lantai marmer, sebuah simbol akhir dari pernikahan palsu mereka. Ia berharap drama publik ini bisa membuatnya terlihat sebagai korban, memisahkan citranya dari keluarga penipu ini. Namun, saat ia berbalik hendak lari dari panggung, jalannya dihadang oleh sesosok wanita yang tenang dan berwibawa. Nadia. Sahabat Aurel itu telah masuk ke dalam ballroom, tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang profesional yang sedang menjalankan tugasnya. Mau kemana, Ibu Vio? Tanya Nadia, suaranya sopan namun menusuk. Vio menatapnya dengan bingung dan takut. Aku tidak ada urusan denganmu.
Oh, tentu ada, balas Nadia sambil mengulurkan selembar amplop resmi. Ini adalah surat gugatan perdata untuk Anda. Atas tuduhan secara sadar turut serta menikmati dan membelanjakan harta yang didapat dari hasil kejahatan. Semua tas mewah, perhiasan, dan mobil yang Anda nikmati selama sebulan terakhir dibeli dengan uang hasil penipuan. Kami akan memastikan Anda mengembalikan semuanya, sampai sen terakhir. Wajah Vio berubah seputih kapur. Ia tidak bisa lari. Ia juga terjerat. Ia menatap amplop di tangannya seolah itu adalah seekor ular berbisa, lalu jatuh terduduk di lantai. Menangis histeris, bukan karena penyesalan, tetapi karena kekalahan total. Dari dalam van di seberang jalan, Aurel menyaksikan semua itu di layar monitor. Ia melihat Ibu Wati yang meronta-ronta, Zidane yang berjalan seperti zombie, dan Vio yang menangis di lantai. Ia tidak merasakan ledakan kebahagiaan atau tawa kemenangan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Udara di dalam paru-parunya terasa lebih ringan. Otot-otot di lehernya yang selama ini tegang, akhirnya mengendur. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata penutup. Air mata yang menyapu bersih semua sisa-sisa rasa sakit dan pengkhianatan. Sudah selesai, Nat, bisiknya pada dirinya sendiri. Sudah selesai. Ia memberi isyarat kepada teknisi. Tampilkan gambar terakhir. Lalu putuskan semua koneksi. Di dalam ballroom yang kacau, layar LED raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala untuk terakhir kalinya. Bukan lagi menampilkan video kejahatan, melainkan sebuah gambar tunggal yang indah dan kuat. Sebuah foto profesional Aurel, tersenyum dengan tulus dan damai, sambil menggendong putranya yang tertawa riang. Di bawah foto itu, tertulis sebuah kalimat sederhana dalam huruf yang elegan. Aset dan kehormatan yang direbut secara paksa, kini telah kembali kepada pemiliknya. Terima kasih telah hadir di pesta kejatuhan keluarga Suryo Kusumo. Setelah gambar itu tampil selama 30 detik, cukup lama untuk membakar citra itu ke dalam benak setiap orang yang hadir, layar itu pun mati. Pertunjukan telah berakhir. Babak ini ditutup dengan pemandangan ikonik yang akan menghiasi semua sampul berita keesokan harinya. Zidane dan Ibu Wati, dengan tangan terborgol di belakang punggung, digiring keluar dari lobi hotel. Puluhan jurnalis mengerubungi mereka, lautan lampu blitz menyala tanpa henti, menerangi wajah mereka yang kalah dan hancur. Suara sirene mobil polisi meraung-raung di kejauhan, menjadi musik pengiring bagi panen karma mereka. Pesta termewah tahun itu telah berakhir menjadi reruntuhan. Gelas-gelas sampanye yang pecah berderak di bawah sepatu para petugas, mengakhiri era kebohongan sebuah keluarga. Keadilan, malam itu, tidak hanya ditegakkan, tetapi juga disiarkan secara langsung. 1 tahun berlalu sejak malam yang menggemparkan itu. Debu-debu dari kehancuran keluarga Suryo Kusumo telah lama mengendap, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap sosial dan bisnis kota. Berita tentang mereka sempat menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan. Ibu Wati, yang menolak untuk mengakui kesalahannya hingga akhir, divonis 12 tahun penjara atas rangkaian kejahatan kerah putih. Di dalam selnya yang sempit, jauh dari kemewahan yang dulu ia puja, harga dirinya terkikis hari demi hari. Zidane, yang lebih kooperatif dan menunjukkan penyesalan, menerima hukuman 8 tahun. Kisahnya menjadi pelajaran pahit tentang seorang pria lemah yang hancur, karena keserakahan dan ketidakmampuan untuk membela apa yang benar. Perusahaan mereka, Suryo Kusumo Group, dinyatakan bangkrut, dan semua asetnya disita oleh negara untuk dilelang. Vio bernasib tidak lebih baik. Terlilit hutang setelah dituntut untuk mengembalikan nilai barang-barang mewah yang ia nikmati, dan dengan reputasi yang hancur lebur, ia menjadi paria sosial. Tidak ada lagi teman-teman sosialita, tidak ada lagi undangan pesta. Ia menghilang dari peredaran, kabarnya terakhir kali terlihat mencoba menjual tas-tas bermereknya di sebuah toko barang bekas. Karma telah membagikan tagihannya kepada semua orang, dan semua telah membayar lunas. Namun, cerita ini bukanlah tentang mereka. Cerita ini adalah tentang apa yang tumbuh di atas puing-puing kehancuran itu. Cerita ini adalah tentang Aurel. Setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan, dengan dibantu oleh Nadia, Aurel berhasil memenangkan kembali semua haknya. Uang tabungannya yang dicuri dikembalikan penuh beserta ganti rugi yang signifikan. Aset-aset warisan orang tuanya yang sempat dijadikan jaminan pinjaman palsu juga kembali utuh ke tangannya. Tapi Aurel tidak berhenti di situ. Ia bukan lagi wanita yang sama. Pengalaman pahit itu telah menempanya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih visioner. Dengan modal yang berhasil ia kumpulkan kembali dan kecerdasannya dalam analisis bisnis,
Aurel melakukan langkah yang mengejutkan semua orang. Ia mengikuti lelang aset sitaan dari Suryo Kusumo Group. Ia tidak membeli perhiasan atau mobil mewah mereka. Ia membeli sisa-sisa dari inti bisnis mereka, gedung kantor yang terbengkalai, beberapa lisensi usaha yang masih berlaku, dan database klien mereka. Di mata orang lain, itu adalah puing-puing beracun. Di mata Aurel, itu adalah fondasi. Di gedung yang sama di mana Ibu Wati pernah berkuasa dengan tangan besi, sebuah perusahaan baru lahir. Aurel menamainya Pradipta Sentosa, yang berarti cahaya yang membawa kesejahteraan. Ia merombak total seluruh bangunan, mengganti interior yang gelap dan megah dengan desain yang modern, terang, dan transparan. Ia membangun sebuah kultur perusahaan yang sepenuhnya baru, yang didasarkan pada etika, integritas, dan penghargaan terhadap karyawan, semua hal yang tidak pernah ada di bawah rezim Suryo Kusumo. Dalam waktu 1 tahun, dengan kerja keras dan strategi yang brilian, Pradipta Sentosa tumbuh pesat, menjadi pemain baru yang disegani di industrinya. Suatu sore yang cerah, Aurel, yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer, memimpin rapat dewan direksi di ruang rapat utama. Ruangan itu memiliki dinding kaca besar yang menghadap ke pemandangan kota. Ia berdiri di ujung meja, memaparkan strategi kuartal berikutnya dengan percaya diri dan lugas. Tidak ada lagi jejak keraguan di matanya. Ia dihormati, didengarkan, dan dikagumi oleh timnya. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Ia adalah pusat gravitasinya sendiri. Setelah rapat yang sukses, ia pulang. Ia tidak pulang ke sebuah apartemen kosong, melainkan ke sebuah penthouse mewah yang hangat dan penuh kehidupan. Apartemen yang sama yang pernah ia tinggali bersama Zidane, yang berhasil ia beli kembali dalam lelang. Dindingnya kini dihiasi oleh lukisan-lukisan cerah dan foto-foto putranya yang sedang tertawa. Di ruang tengah, putranya yang kini sudah menjadi seorang balita yang aktif, berlari menyambutnya dengan tawa riang. "Ibu," pekiknya. Aurel langsung melepaskan tas kerjanya, mengangkat putranya, dan memeluknya dengan erat. Inilah harta karunnya yang sesungguhnya. Inilah alasan dari semua perjuangannya. Setiap keputusan sulit, setiap malam tanpa tidur, semuanya terbayar lunas saat ia merasakan pelukan hangat lengan mungil itu di lehernya. Malam itu, setelah putranya tertidur, Nadia datang berkunjung. Mereka duduk di balkon, menikmati teh hangat dan pemandangan kerlip lampu kota. Persahabatan mereka kini lebih dalam dari sebelumnya. "Aku kadang masih tidak percaya kamu berhasil melakukan semua ini, Rel," kata Nadia sambil menatap gedung Pradipta Sentosa yang tampak megah dari kejauhan. "Kamu tidak hanya bertahan hidup. Kamu membangun sebuah kerajaan baru." Aurel tersenyum tulus. "Aku tidak melakukannya sendirian. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa." Ia berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. "Dulu, aku pikir yang aku inginkan hanyalah balas dendam. Tapi setelah semua ini berakhir, aku sadar. Balas dendam hanya memberimu kelegaan sesaat. Tapi membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka hancurkan, itulah kemenangan yang sesungguhnya." Setelah Nadia pulang, Aurel masuk ke kamar putranya. Ia berdiri di samping ranjang kecil itu, memandangi wajah damai malaikat kecilnya yang sedang tertidur. Ia teringat pada malam tergelap dalam hidupnya, di ranjang rumah sakit, saat ia merasa sendirian dan hancur. Ia teringat pada ancaman Ibu Wati yang justru menyalakan api di dalam dirinya. Ia berhasil. Mereka berhasil. Ia berjalan menuju jendela besar di ruang tamunya, jendela yang sama di mana Zidane dan Vio pernah berpesta pora di atas penderitaannya. Ia menatap hamparan lampu kota yang tak berujung, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian dan rasa syukur yang meluap. "Lihat, sayang," bisiknya ke udara malam, seolah berbicara pada putranya yang tertidur. "Semua ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membangun masa depan kita di atas puing-puing masa lalu mereka. Keadilan sejati bukanlah tentang menghukum mereka yang berbuat salah. Keadilan sejati adalah tentang memberdayakan mereka yang pernah dirugikan, hingga bisa berdiri lebih tinggi dan bersinar lebih terang dari sebelumnya." Di bawah cahaya bulan, bayangan Aurel di kaca jendela tampak tinggi dan kokoh. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Seorang penyintas yang telah berhasil mengubah nerakanya menjadi istananya sendiri. Dan di sanalah cerita ini berakhir, bukan dengan ledakan pembalasan, melainkan dengan keheningan agung dari sebuah kemenangan yang mutlak dan abadi.